Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Pada tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2024, warga gereja Masihi Injili di Minahasa akan membaca kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kitab suci-Mu Engkau berikan kepada kami, bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubahkan kehidupan kami. Mohon Roh Kudus-Mu Engkau beri, agar benar hidup kami diubahkan saat kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dengan taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30, firman Tuhan di bawah judul Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, semenjak dosa masuk ke dalam dunia, ada kejahatan, perang, dan kematian di mana-mana. Semua makhluk merasakan kehilangan dan kekurangan. Seluruh ciptaan menderita dan mengerang kesakitan. Di ayatnya yang ke-22. Hidup di dunia seolah-olah merupakan kesia-siaan belaka. Ayat 20. Namun keadaan itu tidak dibiarkan Allah untuk selamanya.
ketika Tuhan Yesus datang kembali, seluruh dunia akan dibaharui dan orang-orang percaya dimuliakan. Ayat 19 dan ayat 23. Sampai pada waktu itu kita tidak ditinggalkan bergumul sendirian, sebab Roh Kudus menyertai dan menolong. Ayat 26 dan 27. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita akan posisi dalam sejarah manusia, bahwa penderitaan yang kita alami merupakan bagian kecil dari penderitaan yang telah menguasai dunia selama beribu-ribu tahun. Selama dosa masih ada di dunia, selama itu pula penderitaan merajalela. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kesulitan dan penderitaan yang datang silih berganti seharusnya tidak menghancurkan kita. Karena Tuhan Yesus telah menghancurkan kuasa dosa di bawah kakinya, maka ada pengharapan bagi kita. Tuhan menjanjikan kekuatan bagi yang lemah dan penghiburan di kala hati sesak. Malahan, penderitaan dapat mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, kita patut memuji dan menyembah Tuhan dalam segala kesempatan, karena rencananya indah dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin.